Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julienda Saputri. Pada kali ini saya akan membahas tentang nilai, ancaman, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati laut. Nah, apa sih yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati laut? Nah, keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan segala jenis makhluk hidup yang berada di laut. Keanekaragaman hayati ini terdiri dari segala jenis ikan yang berada di laut, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Ikan konsumsi seperti ikan tuna, ikan baronang, ikan bubara, dan sebagainya. Ikan hias seperti clawfish, butterfly fish, dan lain sebagainya. Pada laut juga terdapat krustasea, misalnya seperti kepiting, udang, cumi, gurita, dan segala jenis kerang-kerangan yang ada di laut. Nah, pada laut juga terdapat batu karang dan juga kura-kura. Dan pada ekosistem perairan laut juga terdapat segala jenis rumput laut dan bintang laut. Ya baik, ketika kita berbicara tentang keanekaragaman hayati laut, maka tentu kita akan berbicara tentang proses rantai makanan. Nah, rantai makanan itu sendiri akan berdampak buruk, berefek ketika organisme-organisme yang lain itu berkurang ataupun menghilang. Nah, ketika kita melihat seperti yang tertera pada gambar di atas, bahwa itu merupakan suatu rantai makanan. Nah, rantai makanan itu akan berdampak dari yang atas maupun dari yang bawah, dan mereka masing-masing memiliki efek tersendiri. Nah, ketika kita melihat bahwa dari dua gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang lebih berefek adalah gambar sebelah kanan, top down. Nah, ketika kita melihat gambar sebelah kiri dari bottom sampai ke up, itu masih memiliki dampak positif, dan itu wajar terjadi. Ya baik, Indonesia juga memiliki sumber daya ikan atau sumber daya pangan. Nah, pada hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari 2015 ke 2017. Nah, pada 2015 Indonesia memiliki nilai perikanan dengan nilai 9,93 juta ton. Nah, pada tahun 2017 Indonesia mengalami peningkatan nilai perikanan menjadi 12,54 juta ton. Nah, melalui prediksi dari Badan Perencanaan Nasional bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan nilai kelautannya menjadi 171 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 2046 triliun rupiah. Nah, dari nilai tersebut didapat dari beberapa subsektor. Yang pertama, wilayah pesisir, yang kedua bioteknologi, yang ketiga perikanan, yang keempat minyak bumi, yang kelima transportasi laut, dan yang keenam wisata bahari. Nah, dari hasil tersebut Indonesia dijuluki sebagai peringkat ketiga dari keseluruhan subsektor yang berkaitan dengan lautan. Nah, ya baik, selanjutnya ancaman dan konflik sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana ancaman dan konflik yang ada di Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa yang dinamakan sumber daya hayati itu, di sini dikatakan bahwa sumber daya hayati adalah fungsi-fungsi ekologi dari masing-masing spesies yang memberi manfaat kepada spesies lain, termasuk manusia. Jadi, sumber daya hayati tersebut memiliki keterkaitan antara spesies yang lain dengan spesies
yang lain. Nah, misalnya ketika salah satu dari ekosistem tersebut hilang, maka akan mempengaruhi spesies ekosistem lainnya. Nah, kemudian kata ancaman itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ancaman itu merupakan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang mengganggu hal lain. Nah, ancaman itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ancaman secara langsung maupun ancaman secara tidak langsung terhadap sumber daya hayati tersebut. Nah, ancaman secara langsung dapat kita lihat bahwa seperti eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Seperti gambar yang tertera bahwa salah satu tindakan yang mengancam adalah penangkapan ikan menggunakan bom. Nah, hal tersebut akan mengancam ekosistem-ekosistem lain yang ada pada laut tersebut. Nah, dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, manusia memiliki banyak-banyak ide untuk menggunakan teknologi sehingga dapat merusak ekosistem laut kita. Nah, tindakan yang lain adalah ketika kita membuang sampah sembarangan di laut, tentunya akan berdampak, akan berefek pada ekosistem kita di laut. Nah, selanjutnya ancaman secara tidak langsung seperti misalnya sosial politik, budaya, dan agama. Nah, hal-hal tersebut dapat berdampak, berefek kepada ekosistem kita secara tidak langsung. Ya baik, selanjutnya faktor-faktor penyebab dari ancaman tersebut. Nah, salah satunya adalah spesies asing invasif. Artinya bahwa spesies yang telah menyebar di luar habitat aslinya. Artinya bahwa ikan A yang seharusnya hidup pada perairan A di Perangkapan tidak ramah lingkungan, di mana ada pun alat-alat atau bahan yang dilarang untuk penangkapan, seperti alat peledak, di mana alat peledak ini dapat merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang. Kemudian ada juga bahan beracun, di mana jika kita menggunakan bahan beracun, yang akan mati bukan hanya biota yang akan ditangkap, tetapi biota-biota yang tidak akan ditangkap akan ikut mati karena terkena racun yang disebar di sekitaran laut. Walaupun tujuannya menangkap biota lain, tetapi biota yang lain pun akan ikut mati. Kemudian ada pukat harimau. Pukat harimau dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut lainnya. Dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini, tidak hanya merusak biota fisik, tetapi termasuk juga yang banyak menangkap biota seperti targen, seperti ikan berukuran kecil, juga biota lainnya seperti ikan hiu dan ikan pari, payu, ikan lumba-lumba, bahkan hingga burung laut. Adapun peraturan KKP menerbitkan tentang peraturan terkait alat penangkapan ikan pukat hela, di mana jika menegaskan bahwa setiap orang maupun setiap berkelompok beroperasi diharapkan dapat mematuhi seri peraturan, dan akan ada tindakan lebih tegas lagi dari pemerintah jika terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Polusi berasal dari berbagai sumber, adapun seperti polusi minyak tumpah atau tumpahan minyak, makro dan mikroplastik, serta limbah dan nutrien spesifik lainnya. Limbah nutrien seperti nitrogen, fosfor umumnya berasal dari bahan penumpukan, dan jika dibuang ke perairan dalam jumlah yang berlebihan akan merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di laut. Adapun menurut para ahli, seperti menurut Vendal 2019, berdasarkan ukuran sampah plastik di laut dapat
bagi ke dalam dua kategori, yaitu makroplastik dan mikroplastik. Kemudian, kontaminasi sampah memiliki dampak yang luas berbahaya bagi biota laut, seperti mamalia, ikan, burung laut, dan penyu, dan kesehatan manusia. Potensinya sebagai media transportasi kontaminan organik dan anorganik yang dapat mengakibatkan pada kematian. Ini menurut Galan Ompas 2015 dan Vanessa Robio et al. 2018. Perubahan iklim seperti menghangatnya air laut. Perubahan iklim seperti contohnya menghangatnya air laut. Jika air laut menghangat, dapat menggeser habitat populasi biota ke perairan yang lebih tinggi untuk menyesuaikan suhunya. Kemudian menurunnya pH menggunakan kau tag video misalnya sudah belum? Perubahan iklim seperti contohnya menghangatnya air laut. Dengan menghangatnya air laut, maka akan membuat biota berpindah atau bergeser posisi ke perairan yang lebih dingin untuk menyesuaikan suhu pada tubuhnya. Kemudian menurunnya pH, pertumbuhan karang keras, di mana dengan menurunnya pH mengganggu pertumbuhan karang keras. Sedangkan karang keras merupakan struktur utama di ekosistem terumbu karang yang mendukung kehidupan banyak ekosistem lainnya. Kemudian naiknya suhu air laut, di mana dengan meningkatnya volume air laut dan meningkatnya muka air laut, sebagai negara kepulauan Indonesia berisiko kehilangan lahan darat dan pesisir dan daratan rendah yang memiliki populasi manusia yang tinggi, termasuk tenggelamnya pulau karang. Dengan demikian berkurangnya ketersediaan struktur karang, ahli fungsi lahan. Konversi lahan dapat mengakibatkan terjadinya fragmentasi habitat organisme, bahkan menghilangkan habitat pada biota tertentu dan memaksa beragam spesies untuk bermigrasi pada habitat baru. Seperti diperkirakan, sekitaran 20-70% habitat alami Indonesia sudah rusak. Ini menurut Bappenaars 1993. Hal ini terjadi karena konversi dan reklamasi habitat alami tersebut untuk berbagi kepentingan pembangunan, misalnya seperti degradasi pembangunan pohon mangrove untuk dikonversi menjadi tambak, seperti membangun pelabuhan, dan masih banyak lainnya. Perikanan menyediakan sumber daya pendapat dan makanan utama bagi masyarakat pesisir sepanjang iklim di Indonesia. Peristiwa dalam beberapa daerah terakhir terjadi perluasan termata wisata di Indonesia, seperti contohnya Bangka Belitung dan juga di Raja Ampat. Penambahan minyak gas dan mineral. Indonesia kaya akan sumber daya minyak gas dan mineral. Produk tambak utama seperti minyak dan gas terletak di wilayah Indonesia Timur. Menembang hutan dan pembangunan daerah pesisir. Limbah tanah lepas lapisan atas ke pantai dan habitat laut yang menyebabkan
pembekuan komoditas karang dan sedimen lunak, hilangnya hutan bakau karena konstruksi jalan dan penebangan. D. Hilangnya terumbu karang karena secara langsung melalui rekolusi mengubah profil salinitas dan suhu di muka sungai karena aliran sungai yang terputus dapat saat musim kemarau. Rencana aksi daerah pesisir saat ini telah berjuang mengikuti pembaruan lingkungan sosial dan ekonomi yang cepat. Masyarakat lokal dan ekonomi regional saat bergantung pada sumber daya alam untuk industri seperti perikanan, pertambakan, kehutanan, minyak dan gas, budidaya laut, dan perwisataan. Dan iklim selain ancaman, wilayah pesisir dan laut Indonesia terancam oleh kombinasi dampak perubahan iklim, peningkatan dan suhu permukaan laut (SST) yang meningkat dan kejadian cuaca, kenaikan permukaan laut dan pengasaman laut. Kebijakan pelestarian dan pengelolaan biodiversitas laut secara penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagai diatur dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna wujud sebesar-besar kemakmuran rakyat. A. Segala bentuk manfaat bumi dan air serta hasil yang didapatkan kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hal-hal rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan sebagaimana kekayaan alam tersebut yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Mencegah segala tindakan dari pihak maupun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Status perdagangan CITES Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES of World Fauna and Flora adalah perjanjian internasional atau traktat global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan,
satwa liar yang sedang diperdagangkan secara internasional, atau fokus pada tindak eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat mengancam kelestarian flora maupun fauna tersebut. Menurut Bangun dan Pahlawan 2014, tujuan pembentukan CITES untuk mengatur perdagangan lintas batas pada spesies dan turunan spesies melalui sistem perizinan dan sertifikasi, sekaligus memastikan bahwa perdagangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan menurut Abensprecht 2009. Lembaga CITES dibentuk pada tahun 1973 dengan tugas pokok mengatur perdagangan spesimen internasional spesies tertentu dengan kontrol tertentu pula. Saat ini CITES telah melindungi sekitar 5.800 spesies hewan dan 30.000 spesies tanaman dilindungi dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional. Tiap spesies diklasifikasikan ke dalam 3 appendix CITES, di mana spesies dikelompokkan sesuai dengan tingkat keterancamannya. Spesies atau grup spesies yang dimasukkan ke dalam appendix atau CITES misalnya primata, cetacea, paus, dan lumba-lumba, penyu, kakak tua, karang, kaktus, dan anggrek. Appendix CITES terbagi ke dalam 3 klarifikasi, yaitu 1. Appendix 1 memuat daftar seluruh jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional dan hanya diizinkan ke dalam keadaan mendesak. 2. Appendix 2 memuat daftar jenis yang tidak terlalu terancam punah, namun akan menjadi terancam apabila perdagangan tersebut berkelanjutan tanpa ada pengaturan. Yang ketiga, Appendix 3 memuat daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Appendix 2 atau 1. Status konversi IUCN dan REDS. International Union for Conservation of Nature Cuan Red List, dikenal juga sebagai daftar merah cuan, yang diperuntukkan untuk memberikan status konservasi suatu spesies dan subspesies. IUCN didirikan pada tahun 1964. Penetapan Cuan Red List suatu spesies berdasarkan kriteria untuk mengevaluasi risiko kepunahan suatu spesies dan subspesies. Pesan yang ingin disampaikan oleh Cuan kepada publik yaitu status teknik terkini suatu spesies terkait kelangsungan populasinya. Status ini diarahkan kepada publik dan pengambilan kebijakan. Tujuan spesifik lainnya adalah membantu masyarakat di dunia untuk mengurangi kepunahan spesies. Dalam proses evaluasi data, Cuan menerima banyak masukan serta bantuan dari para ilmuwan di seluruh dunia, termasuk akademis, penelitian, perguruan tinggi, lembaga riset, museum, dan LSM. Cuan menerapkan basis metode saintifik untuk menentukan kriteria pada suatu spesies tanpa campur tangan politik maupun kepentingan similar lainnya. Dalam konteks Indonesia, spesies biota akuatik dalam status kritis
sejumlah 11 spesies, yaitu Adrianclids atau Curiati, Beta nipina, Beta spilogena, Carcerinus, Hemidon, Kilaterina sentaniensis, Echoloraris, Cheliodes, Ampla, Lopesi, Pandaka, Pygmae, Pristi, Zistron, Ulmus, Vikoi, dan Uroplus Gevantius. International Conference of Both-Versailles. Kesadaran pentingnya sumber daya hayati bagi perkembangan ekonomi dan sosial manusia mengakibatkan berkembangnya anggapan keanekaragaman hayati sebagai aset global yang sangat bernilai untuk generasi sekarang dan mendatang. Namun demikian, ancaman yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap spesies dan ekosistem semakin meningkat dan berkelanjutan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Upaya yang dilakukan di dunia adalah membuat perangkat hukum internasional untuk konversi dan pemanfaat berkelanjutan keanekaragaman hayati. Dimulai dari tahun 1988, UNEP membentuk kelompok kerja untuk mengeksplorasi perlunya konvensi internasional tentang keanekaragaman hayati. Pekerjaan tersebut terus berkelanjutan dan puncaknya pada 22 Mei tahun 1992. Melalui konversi Nairobi terbentuk Konvensi Keanekaragaman Hayati. Konvensi ini merupakan bentuk komitmen dunia terhadap pembangunan berkelanjutan dan penggunaan komponen sumber daya hayati serta pembagian manfaat yang merata dan berkelanjutan terhadap sumber daya genetik. Indonesia sebagai salah satu dari 17 negara mega diverse, 2 dari 25 hotspot dunia. Pusat agrobiodiversitas, kultivar, tanaman dan ternak domestik, serta peringkat kedua keanekaragaman fauna setelah berhasil ikut berpartisipasi dalam menandatangani dan meratifikasi Konvensi Sumber Daya Hayati sebagai upaya untuk menjaga kekayaan sumber daya hayati, kerusakan dan kepunahan spesies dan keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan oleh perubahan habitat, eksploitasi kelebihan populasi, perubahan iklim, spesies asing, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis ekonomi dan politik. Konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit, pemanfaat lahan mangrove untuk pemukiman dan budidaya, serta aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah, bom, racun, alat tangkap tidak selektif, dan beberapa aktivitas merusak lainnya merupakan bentuk aktivitas manusia yang berdampak terhadap kerusakan biodiversitas di Indonesia. Indonesia telah menerbitkan sebuah rencana aksi keanekaragaman hayati untuk Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi Internasional Biodiversitas di tahun 1994. Prioritas rencana aksi tersebut adalah langkah konservasi secara in situ baik di dalam dan luar kawasan lindungi serta konservasi ex situ. Kemudian pada
tahun 2003, rencana aksi tersebut berkembang menjadi fokus 5 tujuan, yaitu yang pertama, mendorong perubahan perilaku individu masyarakat, lembaga, instrumen hukum untuk meningkatkan kepedulian terhadap konversi dan pemanfaat keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan dan selaras dengan hukuman baik nasional maupun internasional. Yang kedua, menetapkan input ilmiah dan teknologi dan kearifan lokal. Yang ketiga, menerapkan keseimbangan antara pemanfaat 171 bab. 4. Nilai ancaman dan pemanfaat keanekaragaman hayati laut berkelanjutan dan konversi keanekaragaman hayati. Yang keempat, memperkuat instrumen dan penegak hukum. Yang kelima, dan menyelesaikan konflik sumber daya alam. Yang perkenalkan, nama saya Linda Salai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kelangkaan dan kepunahan. Kelangkaan spesies normal adalah suatu jenis organisasi yang memiliki jumlah populasi yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Istilah ini digunakan sebagai lawan istilah spesies yang terancam punah kelangkaan, mengacu pada kondisi suatu spesies yang jumlah individu sudah kurang dari 10.000 ekor. Spesies yang langka akibat pengamatan atau memang secara alamiah memiliki populasi yang kecil, mendapatkan perlindungan dari negara di mana pemerintah menerbitkan beberapa peraturan tentang perlindungan, di antaranya ada beberapa peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Pertanian nomor 214, Keputusan (UM)/5/1973 tentang larangan pengeluaran beberapa jenis hasil perikanan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang terbatas pada pelayanan perizinan perdagangan internasional. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kepunahan adalah hilangnya secara totalitas suatu spesies atau kelompok spesies dan durasi waktu tertentu. Titik waktu kepunahan suatu spesies ditandai dengan matinya individu terakhir dan spesies tersebut. Adapun 5 miliar spesies yang diperkirakan punah menurut McG et al. 2011, yaitu nomor 1 N-Ordovician 439 juta tahun lalu, atau EMYA telah memusnahkan 60% invertebrata laut. Yang kedua adalah Late Devonian 367 miliar telah memusnahkan 27% invertebrata laut. Yang ketiga adalah N. Permian 245 miliar telah memusnahkan 82% invertebrata laut. Yang keempat adalah N. Triassic 208 miliar telah memusnahkan 53% invertebrata laut. Yang kelima adalah N.
Creative Coast 65 miliar telah memusnahkan 47% invertebrate laut. Untuk mencegah terjadinya kepunahan, khususnya pada spesies-spesies yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat atau karena status alamiahnya, memiliki ukuran populasi yang kecil, dan merupakan spesies ikonik dan purba, pemerintahan berupaya memberikan perlindungan sebagai spesies yang terancam punah. Demikianlah presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Lembaga Kerjasama Internasional pada tahun 2009 Indonesia menjadi tuan rumah The World Ocean Conference sekaligus menginisiasi terbentuknya Coral atau CITI yang beranggotakan dengan 6 negara: Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara. Sampai dengan saat ini Sekretaris CITI masih berhubungan dengan Manado. Selain itu juga Indonesia merupakan anggota dari Internal Coral yang merupakan ajang kerjasama informal antara lembaga internasional. Indonesia Biodiversity Strategy adalah upaya pemutakhiran dari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan aksi implementasi agar sesuai dengan arah dan target global atas mandat. Dan ada beberapa data yang menunjukkan bahwa klarifikasi dan keragaman jenis biota laut sebagai berikut. 1. Fauna laut 5,319 jenis. Yang kedua, alga 971 jenis, flora 143 jenis, dan mikroba 406 jenis. Dan juga ada beberapa di mana perhitungan nilai KT didasarkan pada barang dan jasa yang berasal dari jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa kultur. Kawasan konvensi perairan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai sumber daya hayati yang tinggi. Pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di antara sektor tersebut. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengolahan pesisir dan pulau kecil berasaskan 1. Keberlanjutan, 2. Konsistensi, 3. Keterpaduan, 4. Kepastian hukum, 5. Kemitraan, 6. Pemerataan, 7. Peran serta masyarakat, 8. Keterbukaan, 9. Desentralisasi, 10. Akuntabilitas, dan 11. Keadilan. Di mana ada penjelasan pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan, dan lain-lainnya terhadap interaksi manusia dan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau kecil tersebut, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Pemanfaatan pulau-pulau kecil ini dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau-pulau besar di dekatnya.
Sumber Daya Hayati Maritim Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya Magdalena Yulinda Nau dari Prodi TBP tingkat 3 dengan NIM 213.03.033.